Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvineka Prasetya. Saya dari PSDKU Sidoarjo, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume yang kemarin pada LKMM. Di sini saya akan membaca resume yang saya catat waktu itu. LKMM kepanjangan dari latihan keterampilan manajemen mahasiswa, yaitu program yang dirancang untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan manajerial organisasi bagi mahasiswa khususnya yang aktif keorganisasian. Berikut saya akan tanyakan kepada teman saya tentang LKMM tersebut. Surya, LKMM apa? Latihan keterampilan kemahasiswaan. Ada lagi kah? Enggak sih, enggak. Cuman itu aja. Itu aja. Oke, kepada Naji sekarang, LKMM itu apa? Latihan yang melatih kepimpinan atau kemanajemen kepemimpinan. Kayak ngono lah pokoknya. Ya, siap. Ini teman saya yang lagi mabar Mobile Legends. Saya tanyakan. Gak tahu. Wah, seleb guys. Ternyata teman saya seleb. Itu ada teman saya yang lagi main ML juga tapi gak mau ditanyain juga. Ya udah, saya next. LKMM tersendiri didirikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Yang keempat, Persatuan Materi Pendidikan di Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata cara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tata kerja. Peraturan Materi Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Latar belakang LKMM. 1950 sampai 1959 banyak organisasi mahasiswa yang ditangani oleh Paspol atau demokrasi literal. Yang 1966 Titusa masuk Paspol. Yang ke 1970 menentang pelaksanaan pemilu. 1977 sampai 1978 terbentuknya NKK atau BKK, kepanjangan NKK, Normalisasi Kehidupan Kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan Perlawanan Terhadap Mahasiswa. Sejarah LKMM. Sejarah LKMM pada awalnya hanya terdiri dari dua tingkat, yaitu tingkat dasar dan tingkat menengah. Karena beban jumlah terlalu berat, maka pada tahun 2001 LKMM dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu tingkat pradasar, tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjut. Semuanya goblok aja. Tujuan dilaksanakan LKMM adalah manajerial yang sepadan dengan tingkat tanggung jawab, rasa tanggung jawab, sikap mandiri, dan jiwa kewirausahaan. Menyelenggarakan sebuah kegiatan, menerapkan dan mengembangkan budaya akademik, menerapkan kesadaran kebangsaan dan bernegara, dan yang terakhir, mahasiswa memiliki kompetensi yang utuh. Kurikulum minimal di setiap jenjang LKMM. Tingkat pradasar atau jurusan membekali mahasiswa baru dengan keterampilan dasar dalam berkomunikasi, mengenal potensi diri, mengembangkan sifat kritis, dan memposisikan diri secara efektif dalam organisasi kemahasiswaan. Tingkat dasar atau jurusan membekali mahasiswa dengan keterampilan penyelenggaraan kegiatan mahasiswa dan dengan perencanaan dan sistematika yang baik. Tingkat menengah kampus membekali mahasiswa dengan wawasan dan keterampilan mengordinasi dan membina tim. Tingkat lanjut kampus membekali mahasiswa dengan wawasan dan keterampilan mengelola opini publik. Ya Allah, gundo malah ngadul. Wes tae bet play aku bet mau mari, Cuk. Menurut
menurut Yudi Karismanto 2021, mendengarkan secara aktif atau active listening adalah kemampuan untuk fokus ke pembicara, mengerti pesan yang disampaikan, dan memahami informasi dan menanggapi pesan yang disampaikan dengan keseriusan. Jadi jika ada orang yang bicara itu harus serius didengarkannya. Menurut International Coaching Federation, mendengarkan secara aktif adalah kemampuan untuk fokus kepada apa yang dikatakan atau tidak dikatakan oleh pembicara yang bertujuan untuk memahami secara penuh apa yang dikomunikasikan. Sejarah LKMM pada ini PPT yang diberikan. Adalnya LKM hanya terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat dasar dan tingkat menengah. Karena beban jamnya terlalu berat, maka pada tahun 2001 LKMM dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu tingkat pradasar, tingkat menengah, tingkat lanjut. 10 banget Bob. Latihan keterampilan. Manajemen mahasiswa adalah program yang dirancang untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan manajerial organisasi bagi mahasiswa, khususnya aktif berorganisasi. Yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan manajerial yang sepadan dengan tingkat tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, mahasiswa memiliki rasa tanggung jawab, sikap mandiri, dan jiwa kewirausahaan karena kemampuan berorganisasi. Yang ketiga, mahasiswa memiliki dan mampu menyelenggarakan sebuah kegiatan yang berorientasi pada profesi dan pencapaian hasil sebaik mungkin. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan dan mengembangkan budaya akademik, khususnya kemampuan untuk berpikir ilmiah dalam praktek organisasi. Mahasiswa mampu menerapkan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta rasa cinta tanah air. Yang keenam, mahasiswa memiliki komunikasi yang utuh. Berikut saya akan tanyakan kepada teman saya, Surya. Mas Surya, jika Anda kuliah, Anda akan jika bentar guys. Akan opo, Bim? Jika Anda kuliah di Politeknik Negeri Jember, Anda akan memasuki organisasi apa? Gak masuk apa-apa. Masuk futsal aja, gak masuk apa-apa. Oh, itu UKM. Ingin ikut UKM futsal. Ya. Oh, ini Mas Jaka, lanjut. Mas Jaka ingin berorganisasi apa? BEM, BEM itu apa kemajangannya? Badan Eksekutif Mahasiswa. Tugasnya apa aja, Kak? Tugasnya rapat. Rapat. Lain yang lain. Rapat semua. Rapat semua. Terus. Oh ya, terima kasih ya Mas Kakak. Ya. Udah jangan ditanyakan yang lagi mabar ini karena sibuk, tidak diganggu atau hening. Bentar. Bentar guys. Kalian tahu nggak, guys, tingkat lanjut kampus itu apa? Ada yang tahu nggak? Jadi tingkat lanjut kampus itu disebut juga pelatihan kepemimpinan mahasiswa. Kader bangsa yang bertujuan membekali mahasiswa dengan wawasan dan keterampilan mengolah opini publik wacana. Definisi menurut KBBI, sasaran merujuk pada suatu tujuan atau objek yang ingin dicapai atau dijadikan target. Sasaran juga dapat merujuk pada objek yang menjadi bulan-bulanan atau hasil dari suatu tindakan yang menyasar. Sasaran dapat berupa tujuan dalam berbagai bidang seperti strategi bisnis, kegiatan pemasaran, proyek pembangunan, kampanye sosial. Tujuan adalah arah atau hasil yang diinginkan secara umum. Tujuan tidak selalu berukur atau memiliki batas waktu yang jelas, tetapi mereka mengembangkan keadaan yang dicapai. Berikut saya tanyakan lagi kepada Mas Surya. Tujuan Anda kuliah di Politeknik Negeri Jember? Menjadi anak yang bermanfaat untuk orang tua, bangsa, dan negara, dan untuk mengabdikan di masyarakat. Sangat bijak sekali ya omongannya. Terima kasih Mas Surya. Ya. Alpat, tujuan Anda masuk Politeknik Negeri Jember? Coba-coba. Kayak alih-alih aja, coba lagi. Bentar ya. Saya tanyakan kepada Mas Adit. Hei, Mas. Ayo, Mas. Coba ya, guys. Cok, dilungokno wis. Gendeng iki wis. Ya, next.
Next. LKMM itu terdiri dari 4 jenjang, yaitu jenjang gak bisa dipencet guys, tapi saya LKMM 1, jenjang 1 pada tahun 1985, LKMM jenjang menengah pada tahun 1990, LKMM jenjang lanjut yang melalui debat DPR pada tahun 1999. Pada tahun 2002, LKMM mulai aktif dan berkoordinasi, terkoordinasi. Kalian tahu perbedaan mendengar aktif dan mendengar biasa? Saya tanyakan kepada Surya. Surya, perbedaan mendengar aktif dan mendengar biasa. Perbedaan, ayo. Perbedaan mendengar aktif dan mendengar biasa. Kalau mendengar aktif itu ya mendengar sama ya mendengar sama ya. Oh iya, mendengar ya kalau mendengar aktif bingung. Ya, mendengar aktif ya, Pak. Mendengar aktif gimana, Pak? Mendengar aktif. Mendengar aktif. Mendengar sambil supaya bisa lah. Kalau mendengar pasif itu cuma mendengar apa biasa? Ya mendengarkan aja. Tanpa tahu isinya itu. Siap. Terima kasih. Adit. Sama kayak tadi. Sama. Tidak menit dan Win. Hah? Tidak menit. Hah? 11. Biar kalian tidak jenuh dengan video ini, saya akan menyanyikan lagu Indonesia. Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Setia berjuang untukmu. Oh iya, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. pribadi bangsaku. Ayo maju. Ayo maju. Oke. Saya akan tanyakan lagi tentang LKMM kepada teman saya. Menurut Mas Surya, LKMM itu penting apa tidak? Kalau menurutku pribadi sih sangat penting, sangat dapat diapresiasi. Alasannya? Karena itu supaya kita bisa memimpin anak-anak kita ya, bojo kita. Itu pacar lah, pacar. Oh, jadi gitu ya. Terima kasih. Menurut Mas Adit? Penting. Alasannya? Alasannya karena agar kita lebih disiplin lagi. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Jawaban yang bijak dari kedua teman saya. Lanjut. Bentar. Pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kan tadi sudah dijelaskan tentang tingkat bawah, tingkat menengah, tingkat lah. Tingkat menengah kampus itu adalah membekali mahasiswa dengan wawasan dan keterampilan mengkoordinasi dan membina tim kerja dalam suatu kelembagaan serta membentuk atau mengembangkan organisasi. Tingkat dasar atau tingkat jurusan adalah membekali mahasiswa dengan keterampilan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dengan perencanaan dan sistematika yang baik. Oke guys, jadi di sini saya akan menghibur kalian biar tidak jenuh lagi tentang penjelasan saya. Di sini saya sama rekan saya ingin menyanyikan lagu yang berjudul
My heart. My heart. Aja. Oke, ayo. Lanjut. 1, 2, 3. Pernahkah kau menggoda hari paling indah? Ku ukir nama kita berdua di sini surga kita bila kita mencintai lain. Mungkinkah hati ini akan tegap sebisa mungkin, tak akan pernah sayangku akan hilang. If you love somebody, call you be the strong. Always fight to build our love you will conquer. Then all the rest will night, even just a night, Sayangku akan hilang. Oke. Terima kasih. Saya Bil, kon tak takoni Bil, menang Bil. Halo guys, di sini saya akan menanyakan perihal LKMM kepada teman saya. Teman saya ini bernama Billy. LKMM itu apa, Bil? LKMM itu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam manajemen waktu. Menurut Anda LKMM itu penting atau tidak? Penting Alasannya? agar mahasiswa dapat membagi waktunya selama kuliah. Tujuan Anda memasuki teknik policy ini apa? Tujuannya karena pilihan kedua. Anda akan memasuki organisasi apa ya? Organisasi belum tahu karena harus mungkin baru semester 2. Oh siap gak? Terima kasih Abil, hati-hati di jalan. Oke. Wes don wes suwi. Hah? Oke guys, dari pertanyaan ke Billy saya akan menanyakan ke Surya lagi. Rumah kamu di mana, Sur? Rumahku sih di Jabon. Ya apa? Pingin dolin? Enggak. Lah, takon. Kuliah di Police ini PSDKU Sidoarjo senang atau tidak? Ya senang-senang aja karena punya temen seperti lu. Kekurangan dan kelebihan PSDKU Sidoarjo. Kekurangannya sih itu kampusnya sih kurang, fasilitasnya kurang bagus ya. Terus kalau kelebihannya sih sama aja sih sama kampus di luar sana. Jadi ya yang penting ya jangan dibeda-bedain antara yang pusat sama yang PSDKU. Oh siap. Ya karena kalau saran sih UKM wajib masuk ke PSDKU sih. Siap. Kalau enggak sih parah. Pokok wajib masuk UKM. UKM ya. Sama UKM kita menjadi mahasiswa aktif. Mantap. Nama saya Alvan Syabror dari Ayo Mas Adit yang lagi main. Teknik Ayo. Informatika. Saya akan bertanya kepada sampean. Rumah sampean di mana? Rumah saya Banyuwangi seperti Alvin. Kok bisa masuk di PSDKU Sidoarjo, Mas? Disarankan sama saudara. Apa enggak jauh di Sidoarjo dari Banyuwangi ke Sidoarjo ini? Jauh lumayan. Kenapa enggak ke pusat saja? Karena pusatnya sudah penuh. Dari 2 tingkat. PSDKU Sidoarjo menurut Mas Adit gimana? Menurut saya Karena beban fasilitasnya kurang. maka pada tahun Kelebihannya? 2001 LKMM dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu tingkat pradasar, tingkat dasar, Banyak tingkat kelebihannya. menengah, tingkat Banyak kelebihannya. nanti Polijeship. yang Siap. Makasih ya Mas Adit. latihan keterampilan Ini teman saya lagi ngerjain tugas juga, guys. untuk memberikan bekal sikap pengetahuan dan Jadi menurut saya itu LKMM itu bertujuan untuk melatih kita agar disiplin agar kedepannya lebih disiplin, bertanggung jawab atas kepada teman tugas kita, terus kepada teman dan lain-lainnya. apa itu LKMM? Menurut saya itu relasi itu penting, guys. Banyak relasi biar kita banyak teman juga dan untungnya ke kita juga. Jangan sombong kepada orang lain. Menurut
Oh, ini ada teman saya. Saya tanyakan tentang LKMM kepada Alil. LKMM, wah, guys, gak mau ditanyain loh, guys. Gak mau ditanyain. Gak tahu. Kan timun ya. Iya, ketemu lagi. Yes, hati-hati ya. Ya, hati-hati. Dulur, bisa ya. Hanya ini tanya kepada Ya udah, guys. LKMM itu apa? Tugas saya 20 menit yang diberikan oleh panitia. Saya sudah laksanakan. Manajemen informasi Quran. Terima kasih atas perhatiannya, kekurangan dan kelebihan yang saya miliki. Semoga bisa menguntungkan bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Wah. selanjutnya kepada Alpin.